Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang masuk al-kalam ini dalam usul fiqh, bahas juga al-kalam. Itu apa al-kalam dan seterusnya, nanti sampai berapa lembar ya, kalau di kitab mana nih 3 lembar ya, bahas al-kalam saja. Baik. Kita baca qala musannif rahimahullah kalam. Ya, kalam ta'rifuhu, pengertiannya al-kalamu lughatan al-lafdzul mawdu'u li ma'nan. Jadi kalam secara bahasa itu, nah, secara bahasa itu iya, lafaz kalam itu ya, lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Kalau kita ngomong ini kan ada lafaznya nih. Nah, saya meletakkan lafaz ini untuk suatu makna yang saya inginkan. Nah, gitulah, mudah sekali. Sebenarnya pengertian ini nih sering kita contohkan sebenarnya. Kalam itu apa? Lafaz. Nih, dari tadi lafaz semua nih. Nah, cuma lafaz saya ini saya letakkan untuk suatu makna yang saya inginkan. Saya ingin ngomong ini. Ya, saya menggunakan lafaz untuk makna ini. Mana itu dan seterusnya. Nah, gitu. Ini secara bahasa. Kalam secara bahasa. Baik. Selanjutnya apa secara istilah ini yang dipegang ya, diambil. Nah, al-lafdzul mufidu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Nah, kalau secara istilah kalam itu apa? Disebutkan oleh musannif di sini adalah lafaz al-mufid, lafaz yang berfaedah. Apa lafaz berfaedah? Maksudnya ya lafaz yang memiliki makna. Nah, sebagaimana kita dibahas nahu kan, jumlah mufidah, kalam ini sama persis pengertiannya kalam di nahu ini. Lafaz yang berfaedah, lafaz yang memiliki makna yang sempurna. Nah, lafaz yang berfaedah, memiliki makna, maksudnya makna yang sempurna. Contohnya, lihat di sini, ini lafaz ini. Dan lafaz ini memberikan faedah, mempunyai faedah, memiliki makna. Apa? Allah Rabb kami. Itu lafaz yang memberikan faedah. Apa faedahnya? Ya, Allah itu Rabb kita, Rabb kami. Tayyib, selanjutnya lagi Nabi itu Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi kami. Udah, ini lafaz memberikan makna, memberikan faedah. Apa faedahnya? Ya, Allah itu Rabb, Muhammad itu baginda Nabi itu Nabi. Nah, insya Allah dipahami sampai sini. Nah, paham ini insyaallah. Kalam secara lughah dan kalam secara istilah. Contoh di sini. Kalau di ilmu nahwu kan ini kan termasuk kalam itu apa? Mubtada, khobar, fiil, fa'il. Kalau di sini contohnya semua di sini adalah apa? Mubtada khobar. Allahu Rabbuna ini mubtada khobar ini. Begitu juga Muhammad Nabi ini mubtada khobar. Ini. Nah, ini tidak bisa dipahami kecuali apa? Kecuali belajar ilmu nahwu. Ini kaitan era sama ilmu nahwu nih. Ini persis pengertiannya kalam ilmu nahwu nih. Lafaz yang faedah. Coba lihat pengertian kalam jumlah mufidah dalam ilmu nahwu itu. Sama persis. Ya, nah, katanya lagi di sini. Nah, ini kalau kalam ini kental sekali dengan nahwu. Ya. Baik. Katanya wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani. Ya. Au fi'lun wasmun. Aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani au fi'lun wasmun. Nah, apa artinya Ustaz Taib? Ini artinya suatu kalam aqallu. Ya, suatu kalam aqallu. Iya, suatu kalam aqallu minimal
yata'allafu tersusun minhu isman. Ya, suatu kalam minimal tersusun apa? Dari dua kata benda, dua isim. Iya. Nah, kenapa disebutkan seperti ini? Biar kita tahu ya kalam itu akan kalau dia isim-isim, nah juga bisa contoh yang lain, isim fiil atau fiil isim atau isim-isim ya gitu maksudnya. Nah, ini contoh yang pertama nih maksudnya ini dua isim-isim nih maksudnya gitu maksudnya diperhatikan. Contoh pertama ini maksudnya ini itu yang tadi suatu kala minimal itu tadi dua kata benda dua isim. Nah itu maksudnya. Artinya ini contohnya dua isim nih, Muhammadun isim, alam Rasulullah isim. Ya Nabi Muhammad SAW Rasulnya Allah. Nah, ini contohnya isim-isim. Nah dia termasuk kalam ini, termasuk kalam ya secara istilah. Contoh yang kedua bilangnya apa, fiil dan isim. Nah sebenarnya disebutkan ini adalah contoh fiil fa'il, istaqoma ini fiil mati. Nah fa'ilnya apa, Muhammadun. Nah ini disebut kalam juga. Kalau secara istilah nih apa, lafaz memberikan faedah, ini ada faedahnya nih, memiliki makna. Iya. Apa faedahnya kalau Rasul Nabi Muhammad SAW Rasulnya Allah? Faedahnya adalah Nabi kita ini Rasulnya Allah. Kalau keduanya istiqomah Muhammadun, Muhammad itu istiqomah atau telah beristiqomah Muhammad, berikan faedah si Muhammad ini dia ini orang yang istiqomah. Gitu ya. Atau boleh juga mana istiqomah istiqomah ini berdiri ya. Al-muhim adalah faedahnya. Kalau bisa terjemah istiqomah ya artinya faedahnya Muhammad di sini apa? Kita ngambil faedahnya ya adalah dia berdiri. Ya dia istiqomah, kalau berdiri dia faedahnya Muhammad ini lah telah berdiri. Nah, ini nahu sekali, ini kental sekali. Nah, taib, lanjut katanya. Wa wahidul kalami kalimatun wahia al-lafdul mawdu'u lima nan mufradin wahia imma isim au fi'l au harf. Taib. Menarik nih bahasanya. Dan satu bagian dari kalam, ini mana? Satu bagian dari kalam disebut kata katanya. Jadi satu bagian dari kalam, kan kalam kan terdiri dari ini. Terdiri dari apa? Kata. Salah satu dari kata ini, maka disebutkan satu bagian dari kalam disebut kata. Nah, kata itu titik dua. Satu, pengertiannya lafaz yang diletakkan untuk suatu makna tu tunggal satu doang. Jadi kata itu ya dia ini lafaz yang diletakkan untuk suatu makna yang tunggal. Maksudnya itu kalau huruf ya huruf ini satu, ini maksudnya tunggal satu. Kalau isim ya isim, terus fiil ya fiil. Makanya di sini sebutkan yaitu imma kadang-kadang berupa kata benda isim, kadang kata kerja fiil, kadang huruf harf huruf. Begitu. Nah, paham insyaallah di sini sampai sini? Kalami kalimatun. Naam. Ima'nan mufradin. Wahia ima ismun au fi'lun au harfun. Nah ini dia tadi. Ini kental ini lihat nih, kental nahu sekali nih. Mas kalam ini pasti nih nahunya kental sekali. Taib, makanya kalau mau belajar usul fikih itu ahsannya belajar nahu dulu. Minimal ya fase baca kitab lah, bisa ngi'robin ya kedudukan kata jumlah baru karena ini nahu semua nih. Kalau nggak belajar ya susah pemahaman usul fikih. Nah, taib.
Fal ismu madalla ala ma'anan fi nafsihi min ghairi isya'arin bizamanin. Nah, isim ya, kan tadi kan disebut tuh ada 3 dia kan kata itu ma'ruf lah kan kata dalam bahasa kan ada 3 isim fil huruf. Nah, dikasih pengertian dijelaskan lagi isim itu adalah kata benda ya, isim itu kan kata benda adalah apa-apa madalla apa-apa yang menunjukkan makna ala ma'nan, apa-apa yang menunjukkan makna fi nafsi pada dirinya sendiri min ghairi isy'arin bizamanin ya, apa-apa menunjukkan makna pada dirinya sendiri dengan tidak menunjukkan waktu tertentu ya, ini ma'ruf ya kan, isim itu tidak ada waktu dia. Nah, isim itu tidak ada waktu, isim itu tidak ada waktu. Taib, ini menarik nih. Ini fungsi belajar nahu nih. Perhatikan. Al-aw mana tadi? Wa huwa salasatu anwa'in. Al-awwalu. Nah, ada 3 isim ini. Ada 3 macam isim ini. Al-awwal yang pertama ma yufidul umumu kal asma'il mausulati. Nah, ini. Jadi, kita zaman dulu baru kita jelaskan. Pertama, apa-apa yang menunjukkan keumuman. Menarik. Apa-apa yang menunjukkan keumuman. Nah, atau sering diterjemahkan apa-apa yang faedahnya itu menunjukkan keumuman. Seperti apa? Al-asma al-mausulah. Jadi di usul fiqh, isi mausul itu menunjukkan keumuman, memberikan faedah keumuman. Ini dalam usul fiqh. Kalau kita tidak belajar isi mausul di nahu atau tidak belajar ilmu nahu sendiri, bingung ini orang akan nanti. Bingung. Ada ciri isi mausul dan seterusnya. Nah, menarik ini. Jadi dalam usul fiqh, isi mausul itu memberikan faedah umum. Selanjutnya, ada 3 macam isim ini. Apa-apa yang menunjukkan ma yufidul itlaqu kan nakirati fi siyaqil isbati namanya. Nah, pilih ini. Nah. Baik. Nah, iya, apa-apa ya yang menunjukkan kemutlakan. Apa-apa yang menunjukkan kemutlakan. Misalnya apa? Nakiroh, ini nakiroh, tapi nakiroh dalam konteks penetapan. Nanti ada contohnya ya, santai aja, nggak usah pusing. Ada contohnya nanti ya. Apa-apa yang menunjukkan kemutlakan, misalnya itu ini ada isim nakiroh, ya, dalam konteks penetapan, dalam konteks penetapan. Nah, ini dia. Baik. Yang ketiga, nah ini isim semua nih, dan isim ada 3 macam. Ada yang menunjukkan umuman, isim mausul. Ada yang menunjukkan kemutlakan. Contohnya isim nakir dalam konteks penetapan. Yang ketiga, ma yufidul khususu kal a'lami. Ada yang menunjukkan kekhususan. Seperti apa? Alam. Jadi alam dalam bahasa Arab itu termasuk isim ma'rifah kan, alam ini kan nama orang. Pokoknya alam kan, kunyah, lakob, nama orang. Itu apa? Memberikan kekhususan dalam ilmu usul fiqh dia nih. Jadi alam dalam usul fiqh itu memberikan makna, memberikan faedah kekhususan. Ya, kekhususan. Baik. Dia itu memberikan faedah kekhususan. Ya dia itu menarik ini, memberikan faedah kekhususan. Memberikan faedah kekhususan. Nah, baik ini.
Nah, amar. Baik. Di sini anak lupa nih di usul fikih ini tidak ada contoh ini ya, anak buka dulu syarah usul fikihnya. Contoh yang tiga ini. Nah, di usul fikih ada nih. Anak lupa ya. Di matanya itu tidak disebutkan contohnya. Tapi Anda buka dulu. Nah, baru ingat deh, ini tidak ada contohnya, cuman sebatas teori doang. Apa sih contohnya? Nah, itu yang kita ingin baca nih. Wa alaihi, ini udah hurufan jazimah. Ya, sedikit-sedikit lah, kalau nggak disebut panjang ya kita ngambil sedikit-sedikit. Nah, taib. Dan usul fikih itu lihat ada footnote nomor 3 itu. Nah, ma yufidul umuma kal asma'il mausulah. Nah, footnote nomor 3 kalau di kita mana? Di situ footnote nomor berapa kalau yang ini? Ma yufidul umuma kal asma'il mausulah. Nah, nomor 1. Nah, ini nomor 3. Nah, lihat di situ. Qauluhu, nah, al-awwalu ma yufidul umuma kal asma'il mausulah. Yakni asyumula li jami'i afradihi ma dalla alaihi. Nah, katanya lagi al-ismul mausulu ismun dalla alal umumi. Nah, wal muhalla bil al ghairi ahdiyah dalun aidan ala umumi, kata ta'ala. Ini contoh. Wal asr innal insan. Nah, lihat di sini. Menarik di sini. Nah, alif lam kata di al insan ini itu menunjukkan keumuman. Iya, menunjukkan keumuman. Sesungguhnya manusia kan begitu, demi masa, demi sholat dasar, demi waktu. Sesungguhnya manusia umum. Manusia di sini mau muslim, terus mau mukmin, semua. Ini innal insan. Dalam ayat la fi khusr. Nah, makanya ayat ini itu kalau lebih panjang lagi sedikit ini faedah. Jadi pertanyaan, manusia itu hukum asalnya itu masuk surga apa masuk neraka? Kalau pakai ayat ini, manusia dalam kerugian artinya dia masuk neraka. Asalnya manusia masuk neraka. Ini salah satu pendalilan tentang manusia ini apa asalnya. Asalnya masuk surga apa? Asalnya masuk neraka. Nah, maksudnya ini terlepas memang kan kita sebutkan di awal khilaf memang ini manusia itu asalnya itu masuk neraka apa masuk surga ya. Ini kalau sebutkan ini khilaf wa khilaf. Taib. Nah, selanjutnya ini contoh kedua ya, udah. Nah, contoh kedua nih, ma yufidul itlaqo kan nakiratu fi siyaqil isbati. Nah, nomor 1 di sini. Nah, mana dia? Nah, ini lihat di sini. Dari syari'inya mana nih? Ini hanya contoh saja nih. Al-muhim adalah nanti ma yufidul itlaq kan nakirati fi siyaqil isbat. Nah, maka disebutkan di sini. Nah, contoh nih akrim rojulan.
muliakanlah pemuda tersebut. Ini nakirah fi siyaqil isbat. Makanya katanya fa'adhihi la ta'umu kulla rajulin. Nah, ini lebih panjang nanti di syarah ya. Masalah al-muhim adalah tentang macam-macam isim. Ada isim yang mengandung makna umum, ada yang mengandung makna itlaq, ada yang khusus seperti nama. Nah, taib, selanjutnya wal fi'il ya. Selanjutnya adalah wal fi'il. Ini disebutkan oleh musannif wal fi'il. Taib. Nah, sebagaimana kita ketahui pengertian fi'il di ilmu nahwu, ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa asyara bi hayatihi bi ahadil azminati ats-tsalatsah. Nah, jadi wal fi'il ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa asyara bi hayatihi bi ahadil azminati ats-tsalatsah. Baik. Artinya fi'il itu kan kata kerja, apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan keadaannya itu menunjukkan salah satu dari 3 waktu. Ya, menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan keadaannya menunjukkan salah satu dari 3 waktu. Dari 3 waktu. Nah, 3 waktu. Nah, menunjukkan salah satu dari 3 waktu, yaitu fil madhi. Contohnya langsung beliau contohkan. Wa huwa imma madhi, maksudnya fil madhi. Contohnya kafahima. Fahima ini maknanya nanti apa? Dia telah paham. Atau mudore ya fahamu, ini yang sekarang sedang paham. Taib, sedang memahami. Atau amar kafham. Ya, pahamilah, memahamilah. Taib. Nah, ini menarik ini perkataan menulis di sini. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Menarik bahasanya. Taib, dan fi'il. Nah, taib, dengan wal fi'lu bi aqsamihi, dengan pembagiannya, dan fi'il dengan pembagiannya memberikan faedah mutlak. Memberikan faedah mutlak, bukan umum. Nah, ini dia. Ini menarik nih. Ini faedah usul fikih nih. Kita cuma belajar doang kalau di nahwu ya, fi'il mati mudhari kok idenya gini gitu macam-macam. Tapi di usul fikih di danu fi'il dengan pembagiannya macam madi, mudhari, amar, itu dia memberikan faedah mutlak, bukan umum. Ya, bukan umum. Baik. Bukan umum. Baik. Selanjutnya, nah, ini menarik. Nah, memang kita tidak panjangin, nanti di syarah itu dijelaskan. Misalnya ada contoh beginilah. Soma Zaidun yaumal itsnain. Soma Zaidun yaumal itsnain. Zaid itu di contoh ya, yang ini fi'il dengan pembagiannya tersebut memberikan faedah mutlak, bukan umum. Contoh, ada contoh gini. Soma kan fi'il ya, fi'il madi. Soma Zaidun yaumal itsnaini. Zaid puasa di hari Senin. Baik. Maksudnya kalau ada contoh seperti itu dan ada fi'il di situ, fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, nah itu kalimat tidak menunjukkan bahwasanya Zaid ini setiap hari Senin itu puasa. Begitu.
bukan nunjuk begitu artinya setiap hari Senin Zaid itu udah puasa, bukan gitu pemahamannya, bukan gitu dipahaminya. Iya, tidak gitu pemahamannya. Tidak setiap hari Senin dia puasa. Nah, ini maksudnya soma Zaidun yaumal itsnain. Nah, tidak setiap hari Senin dia puasa, mungkin bolong-bolong puasanya. Nah, ini mah maksudnya. Nah, ini dia. Nah, dan banyak sekali nanti. Nah, dia mungkin biasanya mungkin sebulan, mungkin sehari puasanya, almuhim seterusnya. Nah, ini makanya contoh ini, contoh mutlak ini. Nanti akan ada nanti ya pengertian umum, pengertian mutlak akan ada nanti. Di usul fikih ada. Bahas tentang mutlak, muqayyad, bahas tentang umum, khas itu ada nanti di usul fikih. Jadi santai aja, nah ada nanti ilmunya nih. Jadi kata-kata di sini bisa ada babnya nanti, bab khusus. Ada dalil-dalilnya dan seterusnya. Nah, ini dia. Baik. Gitu ya. Ini gambaran saja. Nanti dipanjang nanti. Nah, mana lagi? 6. Baik. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, jim al-harf madalla alaman fi ghairihi wa minhu. Nah, ini menarik ini ya. Huruf ini apa? Disebutkan di sini huruf itu adalah apa-apa yang menunjukkan makna pada yang selainnya. Maksudnya huruf itu baru ada maknanya kalau ada kata lainnya. Ini maksudnya. Kalau tidak ada kata lain, huruf ini akan tidak ada maknanya. Jadi huruf itu baru punya makna, ini kata nih, ya fi ghairihi. Maksudnya apa? Harus ada kata lain dulu. Kalau ndak isim ya fiil, ya atau mungkin bergabung dua-duanya, mungkin harus ada kata lain selain huruf maksudnya. Baru dia memiliki makna, baru dia menunjukkan sebuah makna. Nah, ini kental sekali pengertian apa nih? Pengertian huruf dalam ilmu nahu. Makanya penting belajar nahu kalau belajar usul fiqh. Nah, baik. Nah, menarik ini beliau ya membawakan huruf bersamaan dengan itu faedahnya. Jadi ini penting ya. Huruf dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu itu ada faedahnya kalau ditinjau dalam usul fiqh. Nah, ini beliau kembali contohnya. Al-wawu wawu. Nah, wawu kan kita tahu apa? Atof. Maka disebutkan ini wataati atifatan. Jadi wawu adalah kadang datang sebagai atof. Apa sih atof itu? Kita sedang atifa itu apa? Penyambung sebelumnya. Kan gitu kan? Ada ma'tuf alai. Itu maksudnya penyambung ma'tuf alai dengan apa? Dengan huruf atof. Nah, huruf atofnya di sini wawu. Wawu dalam usul fiqh ada faedahnya apa? Lihat. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi wala taqtadi tartiba wala tunafihi illa bidalilin. Itu menarik bahasanya. Ini faedah dalam usul fikih. Wawu itu ini. Ya. Wawu ini begini. Taib, menarik. Nah, wawu itu apa? Tadi udah datang sebagai atof, penyambung. Dia memberikan faedah, apa faedahnya? Sebagai penggabung dua hal yang saling bersambung. Nah, sebagai penggabung dua hal yang bersambung di dalam sebuah hukum, dalam sebuah hukum. Menarik. Nah, urutannya lagi ya.
sebagai penggabung dua hal yang saling bersambung di dalam sebuah hukum. Wala taqtadi tartiba, tidak menunjukkan urutan. Nah, dia ini nyambung, dia ini terjadi penggabungan, terjadi sambung menyambung, tapi atau dengan waw itu tidak menunjukkan urutan. Nah, tapi lanjut dulu baru kita jelaskan. Wala tunafi illa bidalilin, dan tidak menafikannya kecuali dengan dalil. Tidak menafikannya kecuali dengan dalil. Nah, ini dia. Nah, ini menarik. Nah, atof itu ya, atof dengan waw itu apa? Ulang. Dia ini menggabung dua hal yang saling bersambung dalam sebuah hukum. Tidak menunjukkan urutan. Nah, ini nih urutan ini, iya, dengan adanya waw itu menunjukkan tidak adanya urutan. Maksudnya itu bahasa mudanya, atof dengan waw itu ndak harus berurutan, ndak harus 1-2, boleh 2-1. Contoh bahasa mudah dulu sebelum ke contoh syariat. Nah, kan atau kan mananya dan. Telah datang Muhammad dan Zaid. Taib. Muhammad dan Zaid. Ini makna, nah dalam contoh kan telah datang Muhammad dan Zaid. Bisa jadi Zaid lebih dahulu daripada Muhammad. Ini maksudnya tidak harus berurutan. Naam. Kecuali, nah ini katanya tidak menafikan kecuali dengan dalil. Kecuali ada dalilnya menunjukkan si Muhammad lebih dahulu daripada Zaid. Nah, gitu nanti gambarannya. Baru kita ke hukum ini. Dalil Quran. Contoh dalam Quran apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentang hukum ya. Karena kata tadi apa? Fil hukmi. Ishtirak fil hukum. Muta'atifah ini fil hukum. Contoh dalil tentang apa dalam Quran? Surah Al-Baqarah ayat 185. Inna sofa. Nah, ada huruf ataf itu. Nah, di situ ya memberikan faedah apa? Penggabungan dua hal yang saling bersambung. Ya, sofa dan marwa ini dua hal yang saling bersambung dalam sebuah hukum. Ya. Toyib, kalau pakai teori Anda di sini sampai sini dia nih penggabungan dari sebuah hukum. Lanjut lagi, tidak menunjukkan urutan. Toyib. Nah, sampai sini kita pahami artinya kalau kita melakukan apa? Dari Safa Marwah nih. Sa'i ya. Artinya boleh dari Marwah dulu baru ke Safa, nggak harus mulai dari Safa. Nah, ini lihat ini. Kalau sampai sini tidak menunjukkan urutan. Tapi yang menarik, ini nih ada yang menafikannya sehingga yes, ini maksudnya di sini tidak menafikan kecuali dengan dalil. Ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya sa'i itu dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Nggak boleh kebalik, maksudnya itu nggak berurutan gitu. Nah, itu maksudnya di sini. Paham sampai sini nih? Ini penting ini. Berurutannya ayat ini ya, karena ada dalil. Dalilnya itu sebagaimana dalam ini riwayat Muslim ya, dalam Kitabul Hajj. Iya.
Itu tuh bisa kemungkinan kalau pakai pengertian di sini wau, maka dia tidak berurutan. Aslinya boleh juga nanti kalau mau sa'i langsung ke marwah dulu baru ke sofa. Kan gitu nanti. Ini penting memahami teks ini dengan hukum. Jadi sa'i nanti boleh sah-sah saja dari marwah ke sofa. Tapi ada menafikan, inilah kata penulis, ya, wala tunafihi ila bidalil. Ada dalil lain menafikannya, menunjukkan hal ini berurutan. Yang benar dari sofa dulu ke marwah. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bisa lihat nanti rawahu Muslim kitabul hajj, ya, babul hujjatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Ini ada di syarat itu jelas itu. Apa dalilnya? Abada'u bima bada'a bihi Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai nih. Saya memulai dengan apa Allah Subhanahu wa taala mulai. Maksudnya dalam ayat itu mulai dari sofa baru ke marwah. Gitu dia, ya. Paham insyaallah nih. Nah, seandainya tidak ada dalil ini nih, abada'u bima bada'a bihi Allahu, artinya nanti sa'i boleh mulai dari marwah dulu. Nah ini ya, luar biasa nih. Jadi selama ini itu ada faedahnya tuh. Kenapa kita dari sofa ke marwah? Kenapa enggak dari marwah dulu baru ke sofa? Nah ini dia. Nih ini maksudnya wala tunafi bidalilin. Sehingga dia, nah jadi bau atof itu dalam nahu, maka harus tahu nih huruf-huruf atof, ya, tadi isim-isim mausul, isim-isim alam, isim-isim nakir, harus tahu. Kalau nggak tahu ya susah belajar usul fikihnya. Nah, ini dia. Nah, banyak sekali ya, misalnya dalam Quran juga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kan nih tentang surat Taubah ayat 1 ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa banis sabil. Nah, ini salah satu contoh akan dibahas juga, iya. Ini menggunakan wawu nih. Nah, nah, ringkasnya ayat itu apa? Pilihan. Ya, pilihan. Misalnya kita nanti mau keluarin zakat, ini bab zakat ini. Terserah mau kasih kepada fakir, mau ke miskin, begitu. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya yang menunjuk dia itu berurutan. Itu. Beda dengan tadi ada dalil yang menafikan dia berurutan. Dalilnya nih abatau bihima ya badallahu bih. Nah, kalau ayat tadi surat Taubah 60, ya, itu terserah kita mau kasih yang miskin, terserah. Daru kan dalam ayat kan urutan fuqara, miskin, amilin alaiha muallafati qulubuhum wa fir riqabi ghurun dan seterusnya nih. 8 amil zakat ini dah harus pilih saja dari 8 ini. Dah harus berurut. Ini ini ya. Ya memang sih kalau ya memang kita kalau bab zakat itu yang paling membutuhkan gitu. Yang paling membutuhkan. Siapa sih di antara mereka ini? Ya. Yang sering kita anukan fakir miskin. Memang ya mereka ini diutamakan, ya. Nah ini dia, ini contoh, salah satu contoh lagi nih. Nah, contoh yang menggunakan huruf atof tapi dia apa? Tidak menunjukkan urutan, bebas mau pilih yang mana 8 amil zakat ini. Ya, orang-orang berhak menerima zakat ini. Nah, tidak ada dalil yang menafikannya sehingga berurutan, tidak.
Nah, gitu maksudnya. Nih dia ya, toib. Semoga bermanfaat. Tapi bentar dulu kita coba lihat dulu ada informasi nih di WA. Toib, tidak ada. Nah, toib tidak ada ya. Toib. Nah, tinggal bentar lagi ya. Sampai jam 8 aja cukup. Nggak usah panjang-panjang nanti pusing ya. Ini usul fikih ini ilmu berat nih. Nah, nanti alhamdulillah. Cari. Nah, bagi pilek satu hari ini. Nah, toib ini bau ya. Nah, sekarang pendek sekali nih nomor 3 lamul jar. Lamul jar. Nah, kita bahas sekarang lamul jar. Apa nak lamul jar nih kelewatan nih? Alfa ya, fa betul. Iya, alfa. Fa. Taib, alfa'u. Fa ini kan termasuk huruf jar ini kan? Ma'ruf. Apakah huruf jar? Huruf ataf. Nah, betul. Watati atifata katanya. Fatufidu fa ini apa? Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi ma'a tartibi wa ta'kibi. Nah, ma'a tartibi wa ta'kibi. Nah. Baik. Ini mah bedanya kalau fa ini masih sama maknanya dalam hukum bersama dengan itu apa? Dia apa dengan berurutan tartib terus wa ta'kibi beriringan. Itu beda dengan bau itu ndak gitu deh konsepnya. Iya, fa itu berurutan plus beriringan wa ta'kib. Nah, wa ta'kib. Nah, katanya watati ya sababiyatan fatutfidu ta'lil. Masya Allah. Taib. Nah, kadang fa ini datang dengan makna sebab. Ini maksudnya. Istilahnya kita nanti fa sababiyah. Gitu kan? Istilahnya fa sababiyah. Nah, ini kadang dia datang dengan makna sebab. Taib, fa sababiyah tapi dia memberikan faedah apa? Alasan, taklil. Iya, alasan 6. Nah ini ya, ini fa ini. Misalnya contoh, kalau kita nih ingin memberikan sebuah contoh berurutan plus beriringan, maka jangan menggunakan waw, tapi menggunakan apa? Fa. Kalau kita ingin maknanya berurutan dan beriringan, jangan menggunakan waw, tapi menggunakan fa. Contoh, bahasa Indonesianya telah datang Zaid dan Amar. Maka kalimatnya jangan pakai waw, jangan begini kalimatnya ja'a Zaidun wa Amrun. Enggak. Pakai fa. Gimana bahasa Arabnya? Ja'a Zaidun fa Amrun. Gitu. Ini iya ini iya. Nah, ini nah ini ya baik. Kalau yang contoh yang kedua ini nih watati sababiyatu fatufidu ta'lil. Nah, itu dalam surah Toha ayat 81. Nah, ini wala tatagaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Nah, coba dibuka ayat ayat 81 ya. Coba kita cek. Kita ingin jelaskan Toha 81 ya. Toha 81. Nah, ini menarik nih bahas ya. Ada contohnya dalam syarat. Toha 81. Nah.
81. Taib. Nah ini dalam Quran kan, makanlah kulu minat thayyibati ma razaqnakum wala tatagaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Katanya makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Lihat, janganlah, nah lihat ini. Ya. Janganlah melampaui batas padanya. Lihat, padanya fa di sini fa sababiyah, yang menyebabkan kemurkaanku kepada kalian atau yang menimpa kalian. Lihat. Nah, apa tadi fa? Fa di sini sebab, iya, sebab, ya, iya, sebab Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apa, kemurkaan. Nah ini dia fa di sini tufidut ta'lil, tufidut ta'lil. Nah ini ya, dan fa ini datang dengan sebab, nah, sebab dan memberikan faedah ada faedahnya alasan. Nah, alasannya dimurkai kenapa? Karena kalian apa? Ya melampaui batas gitu. Kalau kamu tidak melampaui batas ya kamu tidak dapat kemurkaanku gitulah. Tidak dapat tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh saja ya. Ini penjelasan harinya cukup dulu. Soalnya di pertemuan selanjutnya masih ada satu lagi, banyak sekali ya, 4 di sini. Nah, menarik ya. Nah, kita tutup dulu, nanti di akhir kita diskusi panjang. Nah, nanti sisanya lamul jar ala sama ala huruf jar lagi. Nah, semoga bermanfaat. Apa kita ambil, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.